Film Indonesia punya film eksorsis bayi akhirnya. Kuasa Gelap. Jelangkung jelangsek. Di sini ada pesta kecil-kecilan. Datang tak dijemput, pulang tak diantar. The Talkies. Ngomongin film bersama Bayu dan Edoy. Kuasa Gelap ini film eksorsis pertama di Indonesia. Karena biasanya horor kita ya pocong, kuntilanak, ya, konvensional. Ini ke Katolik. Terus sutradara Bobby Prasetyo yang kemarin Rumah Dinas Bapak sama Togut. Oh iya. Kemudian dibintangi sama Jerome Kurnia. Ada Lukman Sardi, ada Lea Ciarahel, sama Astrid Tiar. Oh, sama Freya JKT48. Oke, ini karena tema exorcism jadinya tentu tentang kerasukan gitu ya, cuma beda server gitu kan. Jadi ceritanya gini, awalnya itu kita diperlihatin flashback mungkin ya, bahwa Romo Thomas ini dulunya dia pernah punya baggage lah, pernah punya baggage yang menyebabkan orang meninggal, sehingga dia mungkin itu yang membuat dia memutuskan menjadi Romo dan sebagai redemption. Jadi dia tuh nggak pernah senyum gitu, dia murung ya, cenderung murung. Jadi guru di sekolah Katolik gitu kan. Nah, si Lea Ciarahel nih jadi Kayla, murid di situ. Kalau di trailernya kan dia bilang, Romo, kalau Romo senyum pasti Diandra akan bahagia di surga, misalnya gitu ya, kalau nggak salah. Karena itu temennya dia yang meninggal itu, si Diandra itu. Meninggal itu. Okay. Nah, si Lea sendiri, Kayla ya. Kayla itu anaknya Bumaya. Bumaya ini diperankan oleh Astrid Tiar yang masih sangat muda, yang bisa jadi temennya sendiri sebetulnya. Terus, nah, si bapaknya tuh udah meninggal, jadi si Bumaya ini pacaran lagi, yang si anaknya ini nggak cocok lah, ibunya pacaran lagi gitu. Jadi pacarnya berondong lagi? Enggak juga sih, seumuran sama si Bumaya itu, which is muda juga. Jadi dia kayak menentang gitu, apalagi ibunya mau tunangan, mau kawin beneran gitu nih sama laki ini, padahal dia alasannya dia tahu bahwa si laki ini bangsat gitu, ya. Nah, akhirnya dia bilang tuh sama temennya si Cila yang diperankan oleh Freya JKT48. Gue gimana caranya supaya nyokap gue pisah sama cowok ini. Akhirnya lihat bokap lo aja gitu. Gimana caranya? Gue tahu caranya, pokoknya manggil arwah. Jadi gimana nanti arwah lain yang kepanggil? Enggak, kita ke makam bokap lo, kita panggil di situ pakai boneka itulah, jelangkung itu goyang gitu kan, berarti udah ada yang masuk di makamnya bokapnya. Oh, ini ada efeknya. Jadi kayak ibunya berantem tuh sama pacarnya kan, terus berhasil tapi si Cila kok kayaknya aneh gitu. Nah, terjadilah masalah-masalah, ternyata yang datang itu tak tahu lah siapa gitu, yang entitas yang datang itu. Nah, itu yang mengganggu, yang masukin si Kayla, sehingga harus dipanggil lah Romo. Nah, si Romo Thomas ini kan yang dia bertanggung jawab di sekolah itu, dia dan Romo Rendra yang memang kalau di Gereja Katolik Indonesia ada 2 Romo yang beneran nih, yang boleh mengeksorsis. Nah, salah satunya di film ini Romo Rendra itu. Jadi itulah filmnya. Oke. Jadi kan kalau di server kita, kalau ke masukan bisa ustadz siapa aja kan ya. Kalau di Katolik
nggak boleh sembarangan. Enggak, karena gitu ya. memang juga di situ dibilangin kalau sebetulnya 90 sebagian besar lah masalah tuh bukan karena kemasukan tapi karena mental health. Gitu. Oke. Nah, jadi memang mental health-nya dibahas juga di sini, Bay? Enggak. Oke. Jadi memang untuk film horor Indonesia ini lumayan ngasih nuansa baru ya. Walaupun kalau kita sering nonton film Hollywood atau film Korea juga gitu ya, tema eksorsis nih sebetulnya udah lumayan lazim ya. Kayak Russell Crowe aja 2 tahun berturut-turut ada tuh The Pope's Exorcist sama Exorcism gitu. Nah oke, disclaimer gue gak nonton, yang nonton Bayu. Jadi pendapat lo tentang film ini gimana, Bayu? Pendapatnya kalau menurut gue sih sebetulnya dengan premis menarik dan dengan eksekusi yang bagus ya menurut gue. Jadi apa ya, kita tahulah nih film bener-bener di treatment dengan bagus supaya jadi bagus oleh filmmakernya gitu. Oke, gue potong sebentar ya. Gue sangat gitu baca 2 nama, Robert Roni sama Andi Budiman, gue percaya karena terlepas dari hasil akhirnya, karya-karya mereka tuh emang berasa dibuat sama passion mereka gitu loh. Oke. Jadi secara teknis oke banget, enak dilihat, nggak dragging ceritanya. Tapi sekarang kita bicara film horor, karena apakah serem atau enggak itu kan yang penting. Karena gue kebiasaan nonton horor Indonesia, memang ini jadinya ini ya fresh gitu ya, fresh. Tapi apakah fresh beneran? Karena walaupun di beberapa waktu para filmmakernya bilang bahwa ini ada bedanya dengan film-film asing yang exorcism juga adalah ini ada muatan Indonesianya. Tapi gue kayak nggak berasa ya. Oke. Nggak berasa. Jadi gue kayak nonton film exorcism barat. Ya sayangnya berarti kita ngadu Hollywood dengan film Indonesia dan kita tahu Hollywood dan film Indonesia kira-kira siapa mana yang menang nih. Iya, sama kalau kayak film-film tentang exorcism. Sama kayak superhero gitu kan, realistis saja. Gitu kan. Oke. Terus jadi memang adegan-adegan serem dapat sih gua. Jadi gua tuh suka teror yang dialamin di rumahnya si Kayla dan Bu Maya ini. Gue sempat ngerasa agak-agak ini sih merinding juga gitu. Karena mereka tinggal berdua dan lo mencurigai satu orang ini masih orang yang mestinya dia cintai ini, gue mesti takut nggak sih sama dia gitu. Itu sih sebetulnya menarik di situ. Teror psikologis ya ke Bu Mayanya ya. Ya jadi kayak misalnya dia nggak perlu di make upin jadi hantu, nggak perlu di make jadi dia benar-benar as is, tapi lo merasa kayak dia nengok ini dia bukan dia. Iya. Karena dia bukan jadi dirinya sendiri gitu. Iya, tidur jadi nggak tenang kan? Iya. Nah, sebetulnya itu. Dan yang membawa ke pertanyaan gue berikutnya adalah make up tadi ya. Ya kan gue udah berapa kali mungkin ngomong sama lo kalau bahas horor, kenapa sih make upnya gitu kan malah lama-lama kita bosen gitu dengan jadi kebal gitu. Yang lo misalnya kemasukan terus tiba-tiba di make up jadi putih, matanya hitam gitu kan, emang gitu ya kalau orang kemasukan. Tapi memang di film Exorcist kan berasa gitu banget ya, gitu ya, berasa banget tuh film. Gue ngerasa burn out aja dengan ngeliat kayak gitu. Kan di trailernya ada yang sampai melayang kayak gitu. Kalau jadi gini, kiblatnya film Exorcism tentu adalah di Exorcism 73. Ketika si Linda Blair, siapa nama karakternya, aduh ikonik tuh. Emily Rose. Yang kepalanya melintir, dia muntah segala macam, terus yang dia jalan mundur yang laba-laba gitu. Nah di sini ada atraksi-atraksi kayak gitu nggak? Nggak ada. Yang melayang-layang di trailer itu apa? Gue ngerasa
flat aja bagi gue. Mungkin karena udah biasa nonton Hollywood dan kita bandinginnya sama Hollywood karena exorcism-nya itu Hollywood ya. Gue sebetulnya nggak sukar menemukan kelemahan nih kalau gue nyari, tapi gue nggak ngerasa filmnya punya kelebihan juga. Punya gitu kelebihan ya? juga. Ya, oke. Tapi kalau misalnya untuk lo pengen ditakut-takutin sih ada gitu, maksudnya gue juga beberapa kali serem dan fresh nih. Bahkan gue menilai kalau misalnya si Lea itu nggak terlalu di make up serem, udah bisa bikin serem melalui psikologinya itu gitu loh. Padahal kalau di situ maksudnya ya emang si Lea-nya nggak kemasukan, makanya dia nggak di make up begitu, bukan karena konsep. Jadi intinya tuh kalau dalam satu kalimat, not bad but not good. Iya, memang Jisoo. Misalnya gue coba mencari apa sih kesalahannya, mungkin nggak Nggak ada ya? nggak ada. Bagus, pace-nya juga oke. Atau mungkin kalau mau milih mungkin beberapa acting kaku gitu dari peran pembantunya. Cuma itu oke lah, negligible gitu. Malah aku berharap bisa ngelihat Freya berperan lebih jauh, tapi sangat sedikit di sini. Itu kayaknya wota ya. Kayak tiap kali member JKT main film. Iya nggak tahu, gue kayaknya suka sama alumni JKT ini. Apakah karena mereka udah digodok dulu di JKT sehingga pada saat muncul di film itu udah teruji, nggak kayak bener-bener baru, makanya kayak Adisti Zara, gue suka Zizi, gue suka dan Siska, ada kemarin juga Desi, ada iya, Yori. Belakangan jadi makin banyak. Gitu. Oke, jadi kesimpulannya adalah itu nih Bay ya. Jadi sebetulnya kalau cari kelemahan mau dicari-cari itu nggak ada. Tapi kalau mau cari kelebihannya karena mungkin itu juga tuh. Iya. Lu membandingkan sama The Exorcist tahun 73 yang wow gitu. Gimana cara lo ngalahinnya? Mungkin gue berharap apa ya? Hantunya ini kan hantu barat ya. Jadi hantu barat yang masuk ke Indonesia yang harus berbahasa asing juga lu. Bahasa Latin Gitu. Apakah hantunya nggak ketemu sama hantu kita tuh di alam itu bekerja sama? Gue nggak ngerti ya apa yang bisa membedakan ini dengan film Exorcist barat lainnya gitu. Oke, jadi ya itu tadi kalau mungkin jadi gini, mungkin target marketnya adalah bukan kita yang sering nonton film exorcism Hollywood atau exorcism luar lah ya, gitu loh. Kalau target marketnya adalah murni penonton film Indonesia, maka hal ini jadi fresh banget ya. Oke, skor passing grade buat gua 7. Oke, jadi gue tetap nunggu karena dari ngelihat trailernya tuh udah suka mengantisipasi. Cuma kemarin nggak bisa datang karena conflict of schedule. Pendapat lo sering berbeda nih. Gitu, jadi gue memang masih nunggu film ini. Oke. Kamu yang udah nonton gimana atau belum gimana gitu kan, silakan nanti tulis di komen. Jangan lupa like, subscribe, and share. Makasih udah mampir, sampai ketemu di film berikutnya. Salam.